Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliza Marana Revin dengan NIM 2301110061. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan, di mana saya akan menjawab soal berupa 3 soal, dimulai dari soal yang pertama. Baik, di sini pertanyaan yang pertama ialah apa urgensi mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan, di mana menurut pandangan dan pendapat saya, mata kuliah Tata Kelola Kehutanan ini sangat penting untuk dipelajari karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Indonesia juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan berperan sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, serta sumber pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana proses pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta secara terintegrasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengkaji berbagai permasalahan yang masih terjadi, seperti deforestasi, kebakaran hutan, penambahan kawasan hutan, konflik teritorial, dan eksploitasi sumber yang berlebihan. Pemahaman mengenai tata kelola hutan menjadi semakin penting karena isu lingkungan saat ini tidak hanya berdampak pada tingkat lokal tetapi juga global, terutama terkait perubahan iklim. Dengan mempelajari tata kelola kehutanan ini, pastinya kami selaku mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan solusi yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu apa rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia, di mana setelah saya mempelajari tata kelola kehutanan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan atau diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan di Indonesia. Ada lima langkah strategis. Yang pertama yaitu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan seperti pembakaran ilegal atau perambahan hutan dan pembakaran lahan, di mana penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jerah serta menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut. Yang kedua ialah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, di mana pengelolaan hutan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi masyarakat yang hidup di sekitaran kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat mendukung upaya pelestarian hutan. Oleh karena itu, hak dan akses mereka terhadap pengelolaan hutan perlu diakui dan diperkuat. Selanjutnya yang ketiga ialah memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan kawasan hutan seperti penggunaan citra satelit, sistem informasi geografis, dan pemantauan berbasis data secara real time, di mana teknologi ini pastinya dapat membantu mendeteksi kerusakan hutan lebih cepat dan meningkatkan transparansi tata kelola dibandingkan dengan secara manual. Yang keempat ialah mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui program perhutanan sosial, ekowisata, dan pemanfaatan hasil hutan dan kayu, di mana pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Selanjutnya mungkin yang kelima ialah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar kebijakan kehutanan dapat berjalan secara lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Dengan menerapkan strategi tersebut, tata kelola kehutanan di Indonesia akan menjadi lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ialah coba perbandingan tata kelola kehutanan Indonesia dengan Brazil, di mana Brazil merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan pembanding karena sama-sama memiliki kawasan hutan tropis yang sangat amat luas, terutama di wilayah hutan Amazonnya sendiri. Sama seperti Indonesia, Brazil pastinya menghadapi tantangan berupa deforestasi, pembukaan lahan, dan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, di mana perbedaan Brazil telah mengembangkan sistem pemantauan hutan berbasis satelit yang relatif lebih maju dan mampu mendeteksi perubahan tutupan hutan secara cepat. Pemerintahan Brazil juga menerapkan sistem pemantauan yang memungkinkan data deforestasi diakses lebih terbuka oleh publik sehingga meningkatkan transparansi pengelolaan hutan. Sementara itu, Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan melalui program perhutanan sosial dan upaya pengakuan hak masyarakat adat
dalam pengelolaan hutan. Namun tantangan terkait koordinasi kelembagaan penegakan hukum dan konflik lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Di mana pelajaran penting yang dapat diambil dari Brazil ialah pentingnya pemanfaatan teknologi pemantauan hutan yang kuat, di mana sekarang kita harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada serta keterbukaan data serta pengawasan konsisten terhadap aktivitas yang berpotensi pastinya merusak hutan. Di sisi lain, Indonesia dapat terus mengembangkan pendekatan partisipasi melalui perhutanan sosial dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Brazil pastinya memiliki tantangan yang serupa dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penguatan teknologi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Semoga kejadian banjir yang kemarin tidak terulangi lagi di Indonesia. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari jawaban video yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.